Assalamualaikum teman-teman, saya akan menceritakan sebuah urban legend yang terkenal di Surabaya. Tentang sebuah jembatan yang saya samarkan namanya, dan saya sebut dengan Jembatan Hati. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu di Surabaya, Jembatan Hati berdiri sunyi di bawah cahaya bulan yang redup. Jam menunjukkan lewat tengah malam, saat kota mulai terlelap. Namun, bagi mereka yang mengenal tempat ini, Jembatan Hati bukan sekadar jembatan tua. Ia menyimpan kisah kelam, kisah cinta yang berakhir dengan kematian dan amarah yang tak pernah tenang. Dulu, di masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang wanita pribumi bernama Sari. Sari adalah gadis cantik yang jatuh cinta pada seorang tentara Belanda bernama William. Di tengah hiruk-pikuk kolonialisme, cinta mereka tumbuh diam-diam, tersembunyi dari mata yang memandang. Setiap malam, mereka bertemu di dekat Jembatan Hati, bertukar cerita dan janji di bawah kerlip bintang. Bagi mereka, cinta itu segalanya, pelarian dari dunia yang penuh kebencian dan perang. Namun, cinta mereka tak berlangsung lama. Berita tentang hubungan terlarang itu sampai ke telinga komandan Belanda. Ia merasa William telah menghina tanah kelahirannya dengan mencintai seorang pribumi. Dalam kemarahan, komandan itu memerintahkan prajurit lain untuk menangkap Sari, menjebaknya di dekat Jembatan Hati, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Malam itu, Sari diikat dan dipaksa berlutut di tepi jembatan, dengan para tentara Belanda mengelilinginya. Ketika William tiba, melihat kekasihnya dalam keadaan itu, ia berlari menghampiri, tapi segera ditangkap dan ditahan oleh rekan-rekannya. Komandan yang kejam itu memberi perintah, dan tanpa ampun, para prajurit mulai memukuli William di depan mata Sari. Teriakan Sari menggema di udara, memohon, menangis, namun tak satupun prajurit yang peduli. Detik demi detik, Sari hanya bisa menyaksikan William dipukuli sampai nyawanya hilang. Dalam isak tangisnya yang penuh keputusasaan, Sari berteriak sekeras mungkin, memohon pada langit, pada siapapun yang mau mendengar. Namun, tak ada jawaban. Hatinya hancur, dan dalam derita yang mendalam, ia berdiri di tepi jembatan, menatap tubuh kekasihnya yang sudah tak bernyawa. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Sari melompat ke sungai, menyerahkan dirinya pada maut. Sejak malam itu, Jembatan Hati tak pernah lagi sama. Orang-orang mulai melihat sosok Sari yang penuh dendam dan kesedihan. Mereka yang melewati jembatan pada tengah malam, terkadang mendengar suara tangisan lirih, rintihan kesedihan yang mendalam. Beberapa bahkan mengaku melihat sesosok wanita berambut panjang berdiri di tepi jembatan, mengenakan pakaian tradisional yang basah, memandang ke sungai dengan tatapan kosong. Ada satu kisah tentang seorang pria yang nekat mencoba melewati Jembatan Hati pada malam hari, tanpa mengindahkan cerita orang-orang. Saat berjalan, ia merasakan udara tiba-tiba menjadi dingin, dan bau anyir memenuhi udara. Langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara tangisan pelan di belakangnya. Berdebar-debar, ia menoleh, dan di sana, berdiri sosok wanita berambut panjang, dengan wajah yang penuh amarah dan luka mengerikan. Wanita itu menatapnya tajam, matanya kosong namun penuh kebencian. Pria itu lari secepat yang ia bisa, tapi bayangan wanita itu terus mengejarnya. Ia merasa napasnya sesak, suara tangisan itu semakin kencang, hingga akhirnya, saat ia hampir mencapai ujung jembatan, sosok itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, pria itu tak pernah lagi menginjakkan kaki di Jembatan Hati. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar setiap kali ada yang menyebut kisah tersebut di depannya. Masyarakat Surabaya percaya bahwa Sari masih berada di Jembatan Hati, mengawasi mereka yang berani melintasinya di malam hari. Mereka yang membawa kebahagiaan, terutama para pasangan, disarankan untuk tidak berjalan di sana. Sebab, konon, arwah Sari masih dihantui oleh cinta yang berakhir dengan darah dan kesedihan, dan ia cemburu pada siapapun yang terlihat bahagia. Sosoknya masih tampak di malam-malam tertentu, berdiri di sana, menunggu. Dan jika kau melewati Jembatan Hati di tengah malam, berhati-hatilah. Kau mungkin akan mendengar tangisannya, atau lebih buruk lagi, kau mungkin melihatnya menatap langsung ke arahmu, dengan mata yang penuh dendam dan rindu yang tak pernah terbalas.